Nama saya Nismarisdana Stafurisan. Saya di sini akan melakukan ujian praktek bahasa Indonesia dan saya memilih berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 23 Semarang, yang saya hormati Ibu, Bapak Guru serta staf karyawan SMP Negeri 23 Semarang, dan khususnya Ibu Mufatihah selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia saya, serta teman-teman SMP Negeri 23 Semarang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia-Nya dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat bertemu melalui via online dengan video YouTube sebagai perantara saya untuk menyampaikan beberapa hal di dalam pidato yang akan saya sampaikan nanti. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang cyberbullying yang tengah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap pidato saya ini dapat menimbulkan efek jera untuk kita semua, terutama untuk kawan-kawan saya. Saat ini, di masa pandemi yang tengah berlangsung, semuanya menjadi serba online. Dari sekolah, bekerja, bahkan berdagang. Semuanya menjadi praktis dan cepat. Dan seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu teknologi, bahkan tidak mengetahui apa itu handphone, sekarang menjadi ahli dalam bidang teknologi. Namun sangat disayangkan, ternyata di balik semakin berkembangnya teknologi, terdapat dampak kelam yang membahayakan bagi kita semua. Bukan hanya membahayakan anak-anak yang matanya akan menjadi minus karena terlalu banyak menatap layar handphone, tetapi ketika terdapat susunan kata-kata yang menurut sebagian orang justru dapat membuat orang lain sakit hati, minder, takut, kecewa, marah, bahkan akibat paling fatalnya hingga ada yang sampai meregang nyawa. Di Indonesia sendiri, jumlah remaja yang menjadi cyberbullying dilaporkan sebesar 80% dan hampir setiap harinya ada remaja yang mengalami cyberbullying. Data tersebut diambil dari Safariat pada tahun 2016. Menurut laporan United Nations Children's Fund atau yang biasa kita ketahui dengan singkatan UNICEF, pada tahun 2016, korban cyberbullying di dunia mencapai 41-50%. Persentase tersebut cukup untuk membuktikan apa yang sedang terjadi di dunia maya saat ini. Lalu apa saja yang harus kita lakukan agar angka tersebut tidak semakin bertambah setiap tahunnya? Sebenarnya ada banyak penyebab mengapa cyberbullying menjadi masalah yang serius dan semakin banyak terjadi saat ini. Salah satunya adalah salah pergaulan online. Berteman melalui media sosial dan bercakap melalui via chat membuat kita tidak tahu bagaimana wujud atau pribadi orangnya secara langsung. Sebab semuanya hanya terlihat dari kata-kata yang diungkapkan melalui ketikan dan gerakan jari lalu dikirim kepada kita. Bahkan tak jarang, chat dengan orang yang belum pernah ketemu tersebut dilakukan dari pagi hingga pagi kembali. Mengerikan kan? Sampai matanya sakit, atau sampai berkacamata, atau bahkan saat pagi akan bersekolah merasakan kantuk yang hebat karena terlalu larut bercakap dengan orang yang tak dikenal secara langsung. Padahal perangai aslinya kita tidak tahu. Bisa jadi ada niatan buruk dari susunan chat online-nya, walau masih ada yang baik, tapi kita masih perlu mawas diri. Hal itu juga bisa terjadi pada kita semua. Bisa saja jika kita secara tidak sengaja mengirimkan pesan yang ternyata menyinggung hatinya, dan ia merasa tidak terima dengan apa yang kita katakan, ujaran kebencian kepadanya ujaran kebencian darinya dapat kita terima pada saat itu juga. Bahkan parahnya, dari beberapa kasus-kasus yang ada, seorang yang chat online bisa dapat memberikan pesan untuk menyuruh kita mengakhiri hidup. Benar-benar naas, bukan? Sosial media yang seharusnya menjadi sumber informasi dan inspirasi, kini sebagian telah berubah tujuan. Maka dari itu, sebagai generasi muda yang berkarakter dan beretika baik, harus menggunakan sosial media dengan bijak. Gunakan seperlunya. Jangan lupa untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengupload atau mengirim pesan kepada seseorang atau kepada
akun media sosial milik kita. Sering-seringlah untuk berbaur dengan lingkungan sosial agar kita tidak merasa kesepian. Demikianlah pidato singkat tentang cyberbullying yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata yang menyinggung hati para pendengar. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.